seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya terhadap pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Dalam peringatan Harlah ke-102 NU, beliau menegaskan bahwa siapapun yang tidak setia kepada rakyat dan menghalangi kebijakan pro-rakyat akan ditindak. Ini bukan ancaman kosong, tapi komitmen nyata untuk membangun Indonesia yang lebih bersih, maju, dan berdaulat. Indonesia sedang menuju era emas, dan tidak ada tempat bagi pejabat yang hanya mencari keuntungan pribadi. Apakah ini sinyal reshuffle kabinet? Simak pembahasan lengkapnya dalam video ini. Jadi begini, Prabowo Subianto presiden kita nggak main-main soal komitmennya untuk memperbaiki negeri ini. Berkali-kali dia bilang, kalau ada pejabat yang tidak patuh, apalagi yang melakukan penyelewengan, dia akan tindak tegas. Ini bukan cuma sekedar kata-kata kosong. Ini soal Indonesia. Negara yang kita cintai ini, yang nggak bisa terus-terusan dibegoin oleh pejabat yang nggak punya integritas. Pemerintah itu kan harusnya bekerja buat rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Kata Prabowo, ini bukan cuma retorika, ini komitmen yang sudah disuarakan sejak dia memimpin. Kalau ada pejabat yang nggak mau kerja keras buat rakyat, ya jangan harap dia bisa tetap duduk di kursinya. Kalau kau nggak setia pada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan untuk membantu rakyat, saya akan tindak. Ini jelas, tegas, dan harus dipahami oleh semua pihak yang punya jabatan. Jangan pernah coba-coba menghalangi kebijakan yang jelas-jelas demi kebaikan bangsa ini. Kita harus paham, Indonesia nggak akan maju kalau kita terus-terusan punya pejabat yang cuma mikirin jabatan dan keuntungan pribadi. Prabowo nggak mau itu terjadi. Dia bilang kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat. Tidak ada kepentingan lain. Ini tegas banget. Semua yang nggak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, dia bakal singkirkan. Coba pikir deh, kalau para pejabat yang nggak kompeten terus dibiarkan, Indonesia nggak akan pernah maju. Prabowo bukan cuma sekedar ngomong, dia sudah kasih sinyal keras sejak awal. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Ini teguran keras buat seluruh aparat dan institusi. Kalau mereka nggak bisa bersih, kalau mereka nggak bisa bekerja sesuai dengan tuntutan rakyat, mereka akan jadi yang pertama dibersihkan. Ini bukan ancaman kosong. Ini adalah langkah konkret untuk menjaga Indonesia tetap di jalur yang benar. Nah, sekarang tinggal satu hal, siapa yang masih bandel, siapa yang nggak patuh, siapa yang nggak mau ikut dengan aliran besar ini, aliran yang memang berorientasi untuk rakyat. Ya, mereka akan merasakan akibatnya. Prabowo bilang, saya akan tindak. Jadi kalau masih ada pejabat yang main-main berpikir bisa seenaknya menghalangi kebijakan yang menguntungkan rakyat, ini saatnya mereka sadar. Mereka harus tahu kalau mereka nggak mau bekerja demi Indonesia, mereka bisa kena getahnya. Lihat, ini bukan masalah pribadi, ini tentang masa depan Indonesia. Kita butuh kepemimpinan yang tegas, yang berani mengambil langkah besar demi negara ini. Dan Prabowo sebagai presiden sudah menunjukkan sikap yang jelas. Indonesia harus jadi negara yang bersih, negara yang dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar punya komitmen untuk rakyat. Tidak ada tempat bagi mereka yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Kalau mereka tidak mau mengikuti visi ini, mereka akan disingkirkan. Poinnya, Indonesia harus lebih baik. Kita nggak mau lagi menjadi negara yang tertinggal, negara yang tidak bisa bersaing di kancah internasional. Dengan kepemimpinan yang tegas seperti ini, Indonesia akan maju, berkembang dan menuju era emas. Era di mana rakyat bisa merasakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Dan itu dimulai dengan memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalau ada pejabat yang masih merasa bisa bermain-main, berhati-hatilah karena Prabowo nggak main-main. Ini bukan hanya soal reshuffle kabinet atau sekadar pergantian kursi. Ini soal komitmen yang benar-benar diuji, soal integritas yang harus dijaga,
Kalau masih ada yang berpikir mereka bisa bermain di belakang layar dengan korupsi atau penyelewengan, itu sudah waktunya untuk sadar. Prabowo nggak akan segan-segan menindak tegas siapapun yang coba-coba menghancurkan kepercayaan rakyat. Siapa yang bandel, siapa yang nggak mau ikut aliran besar ini, saya akan tindak tegasnya. Prabowo bukan sekedar mengancam, dia memberi peringatan keras. Ini adalah pesan bagi semua pejabat yang mungkin masih punya niat buruk. Kalau kamu nggak bersih, kalau kamu nggak serius bekerja untuk rakyat, kamu nggak akan bertahan. Bahkan rakyat sendiri yang akan menuntutmu untuk pergi. Jangan sampai ada yang meremehkan kekuatan rakyat. Ini bukan soal politik, ini soal masa depan negara. Kita, semua orang harus sadar yang paling penting adalah rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Dan lihat, Prabowo bilang, kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat. Itu adalah prinsip yang harusnya dimiliki oleh setiap pemimpin, setiap pejabat. Jadi kalau ada yang masih nekat, tidak bekerja sesuai dengan itu, ya, mereka harus siap menerima konsekuensinya. Nggak ada tempat untuk pejabat yang cuman mikirin kekuasaan dan nggak berfokus pada rakyat. Kita nggak mau negara ini terus terpuruk. Kita mau Indonesia maju. Kita mau bangsa ini berkembang pesat di bawah pemimpin yang tegas dan berintegritas. Ini bukan hanya soal memberi rasa takut pada pejabat yang nggak patuh. Ini soal menegakkan aturan yang jelas bahwa mereka yang tidak bekerja untuk rakyat, yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, harus disingkirkan. Indonesia butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit untuk kemajuan bangsa. Dan Prabowo sudah menunjukkan itu. Tindakan tegas ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik, negara yang dihormati, negara yang memiliki pemerintah yang bersih, yang bekerja tanpa ada kepentingan tersembunyi. Bayangkan kalau semua pejabat kita bekerja dengan integritas, fokus pada kemajuan rakyat. Bukankah Indonesia bisa berkembang jauh lebih cepat? Kita bisa jadi negara yang lebih adil, makmur, dan dihormati di dunia internasional. Jadi jangan coba-coba untuk menghalangi langkah ini, karena Indonesia sedang menuju era emas. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk pejabat yang cuma cari muka atau mengutamakan kepentingan pribadi. Waktunya untuk mereka yang berani bekerja demi rakyat dan bangsa ini. Ingat, kalau kamu nggak setia pada rakyat, kalau kamu tidak bekerja dengan benar, siap-siap untuk tersingkir. Karena Indonesia tidak akan mentolerir pejabat yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Negara ini milik rakyat, dan hanya mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat yang akan tetap ada di sini. Jangan salah langkah. Karena Prabowo sudah sangat jelas dalam komitmennya untuk memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Kita perlu paham Indonesia bukan lagi negara yang bisa dianggap enteng. Jangan pikir kalau cuma duduk di kursi kekuasaan, semua bisa berjalan lancar tanpa kontribusi nyata untuk rakyat. Itu yang harus dipahami oleh pejabat-pejabat yang hanya sibuk cari celah untuk memperkaya diri atau golongan mereka. Indonesia nggak punya waktu untuk itu. Sekarang yang diperlukan adalah aksi nyata. Prabowo sudah bilang dengan tegas, saya akan singkirkan mereka yang nggak bekerja dengan benar untuk rakyat. Ini bukan hanya peringatan, ini komitmen untuk masa depan negara ini. Bayangin kalau semua pejabat di pemerintahan kita benar-benar punya prinsip yang sama, bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau itu terjadi, Indonesia bakal jauh lebih maju, lebih dihormati di dunia internasional. Kita akan jadi negara yang mandiri, nggak lagi bergantung pada negara luar, nggak lagi jadi kuli di negeri orang. Dengan kerja keras, dengan komitmen untuk menjaga kepentingan rakyat, kita bisa maju bersama. Tapi masalahnya masih ada oknum-oknum yang berpikir mereka bisa bermain di belakang layar. Mereka pikir kalau mereka menghalangi kebijakan pemerintah, mereka masih bisa terus berada di kursi kekuasaan. Nah, ini yang harus dipahami. Tidak ada tempat bagi mereka yang menghalangi kemajuan Indonesia. Kalau kamu mencoba menghalangi langkah yang sudah benar, maka kamu sendiri yang akan disingkirkan. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal menjaga Indonesia tetap berada di jalur yang benar menuju era emas. Apalagi Prabowo udah kasih sinyal jelas.
Siapa yang bandel, siapa yang nggak mau ikut dengan aliran besar ini, saya akan tindak. Jadi kalau ada pejabat yang merasa bisa tidak patuh dan masih menganggap enteng, harus siap dengan konsekuensinya. Mereka yang bermain-main, yang tidak mengutamakan rakyat, yang membiarkan korupsi merajalela, mereka harus sadar mereka nggak akan bertahan lama. Prabowo udah menegaskan kalau Indonesia butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan berat demi kebaikan bangsa ini. Kita nggak bisa terus-menerus dipimpin oleh orang-orang yang cuman punya agenda pribadi. Pemerintah yang bersih, yang bekerja tanpa memikirkan keuntungan pribadi, adalah yang dibutuhkan oleh negara ini. Karena tanpa itu, kita hanya akan terus berjalan di tempat, tidak bisa berkembang, dan Indonesia akan tertinggal. Jadi untuk pejabat-pejabat yang merasa nyaman dengan status quo, yang merasa mereka bisa menghalangi kebijakan demi kepentingan pribadi, waktunya untuk mereka sadar Indonesia tidak akan mentolerir itu semua. Harus siap bekerja demi rakyat, karena hanya dengan itu kita bisa membangun negara yang lebih baik, negara yang bisa bangkit dan jadi contoh bagi dunia. Kita harus punya rasa tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Kalau kita mau Indonesia lebih maju, kita butuh orang-orang yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan sekedar cari keuntungan sendiri. Jadi kalau kamu nggak setia pada rakyat, kalau kamu nggak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, persiapkan dirimu untuk disingkirkan. Pemerintah sekarang sudah siap untuk menindak tegas. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa Indonesia nggak akan maju kalau masih ada pejabat yang malas, yang cuman main-main dengan kekuasaan. Prabowo saja sudah kasih arahan tegas. Indonesia akan maju dengan pemimpin yang tegas, yang punya visi besar untuk negara ini. Negara ini nggak akan pernah punya masa depan yang cerah kalau kita terus-terusan membiarkan para pejabat yang cuma mikirin jabatan dan kekayaan pribadi. Saatnya untuk kita rakyat Indonesia menyuarakan keinginan kita. Pemimpin yang bekerja untuk kita, yang berkomitmen untuk Indonesia maju, yang gak ragu untuk membersihkan para pejabat yang cuma mau memperkaya diri mereka sendiri. Jadi sekali lagi pesan untuk mereka yang merasa bisa bermain-main dengan posisi mereka, hati-hati. Prabowo sudah mengingatkan, Indonesia tidak akan menunggu lagi. Prabowo jelas-jelas sudah memberikan sinyal kuat. Indonesia harus berubah. Negara ini nggak akan berkembang kalau kita terus-menerus membiarkan para pejabat yang sibuk dengan urusan pribadi dan melupakan rakyat. Kita harus punya pemerintah yang bekerja dengan hati, yang fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan pada bagaimana memperkaya diri sendiri. Dan kalau ada yang tidak siap untuk itu, mereka nggak akan bertahan lama. Apalagi, masyarakat kita udah semakin cerdas, semakin sadar dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka nggak bisa lagi dibodohi dengan janji-janji kosong atau kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Prabowo paham benar soal ini. Makanya dia nggak ragu untuk bilang, kalau kamu nggak bekerja untuk rakyat, kamu harus siap disingkirkan. Bukan karena dia ingin cari musuh, tapi karena dia ingin memastikan bahwa hanya mereka yang serius bekerja untuk rakyat yang akan tetap ada di pemerintahan. Yang nggak patuh, yang cuman mikirin kepentingan pribadi harus keluar. Itu komitmennya. Dan kita harus ingat, ini bukan soal hanya menunggu reshuffle kabinet. Ini lebih besar dari itu. Ini soal kita membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju, yang bisa berdiri sejajar dengan negara besar lainnya. Negara yang punya visi jelas, bukan negara yang dikuasai oleh mereka yang hanya bisa bermain politik untuk keuntungan pribadi. Indonesia bukan lagi tempat untuk pejabat yang tidak berintegritas. Prabowo ingin Indonesia punya pemerintahan yang benar-benar mengutamakan rakyat, yang bisa membawa negara ini menuju kejayaan, bukan yang terjebak dalam kepentingan sesaat. Dan dia sudah menunjukkan komitmennya dengan tegas. Kalau kita ingin Indonesia lebih baik, lebih maju, kita harus semua mendukung proses ini. Kita harus pastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap keputusan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Dan jangan pernah ragu, takut, atau merasa nggak aman kalau kita menuntut yang terbaik untuk negara ini. Karena yang terjadi selama ini adalah banyak pejabat yang berpikir mereka kebal hukum, kebal dari kritikan, kebal dari tuntutan rakyat. Prabowo bilang,
Kalau kau menghalangi kebijakan untuk rakyat, saya akan tindak. Ini bukan cuma ancaman kosong. Ini adalah komitmen bahwa Indonesia akan lebih baik tanpa mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Indonesia harus bangkit, dan kita semua punya peran dalam itu. Jadi, siapapun yang merasa bisa bertahan dengan cara-cara lama, yang cuma mikirin bagaimana melanggengkan kekuasaan dan mengabaikan rakyat, harus sadar, Prabowo nggak akan ragu untuk mengambil langkah tegas. Indonesia butuh perubahan. Kita nggak akan biarkan pejabat yang nggak kompeten, yang hanya main aman terus merajalela di sini. Mereka yang berani melawan kebijakan yang untuk rakyat, yang nggak punya niat baik untuk negara, ini pasti akan ditindak. The Story harus yakin perubahan ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Prabowo sudah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memastikan pemerintahan yang bersih, efektif, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Semua itu demi Indonesia yang lebih sejahtera, lebih maju, dan lebih dihormati di dunia internasional. Jangan takut untuk menuntut yang terbaik. Jangan ragu untuk berharap Indonesia bisa jadi negara besar, karena kita sudah punya pemimpin yang tegas dan berintegritas. Saatnya para pejabat yang tidak patuh, yang masih mikir mereka bisa menghalangi perubahan ini, untuk sadar Indonesia sedang bergerak ke era emas. Dan kamu yang nggak siap mengikuti arus perubahan ini, pasti akan tersingkir.